Shalom Sobat IM, senang sekali di dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan channel yang saya percaya kita sama-sama akan belajar. Saya belajar, teman-teman semua bisa belajar. Saat ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang berjudul Love is the answer. Kasih adalah jawaban. Saya akan awali dengan sebuah ayat yang kita akan sama-sama baca dan pelajari. Di dalam Matius 24 ayat 12. Di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa yang terjadi kalau kita melihat di sekitar kita? Dunia sedang mengalami krisis, baik krisis keuangan maupun krisis kesehatan. Tetapi ada sebuah krisis yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar keuangan dan kesehatan, yaitu krisis kasih. Di mana orang saat ini seringkali terjadi saling mencurigai satu dengan yang lain. Saling membatasi satu dengan yang lain. Bahkan antar saudara pun bisa saling kutuk mengutuk. Kalau ada salah satu yang terjangkit virus, wah itu menjadi sebuah makian atau mungkin penghakiman, apa segala macam boleh dicurahkan di dalam kondisi tersebut. Yang justru pada saat itu orang yang terjangkit virus itu butuh dukungan, gitu ya. Belum pernah terjadi ketika ada orang yang sakit, saudara yang sakit, justru itu adalah menjadi momen yang paling merasa kesendirian. Karena dia tidak boleh dikunjungi, tidak boleh ditemani. Bahkan dalam suasana kedukaannya pun, ia merasa sendirian. Wow, ini hal yang sangat memberikan sebuah gambaran bagi setiap kita bahwa apa yang terjadi di dalam Matius 24 tadi, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Ya, memang itu terjadi. Nah, saya mau berangkat kepada sebuah perikop di dalam Yohanes pasal 15, di mana digambarkan tentang pokok anggur, perumpamaan pokok anggur. Perumpamaan pokok anggur itu menjelaskan tentang bagaimana bahwa Yesuslah sebagai pokok anggur itu dan kita adalah ranting-rantingnya. Di situ dikatakan bagaimana kalau kita sebagai ranting-rantingnya tidak nempel pada pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya saya mulai merenungkan apa sih maksud dari nempel pada pokok anggur dan tidak berbuat apa-apa itu maksudnya apa sih? Ternyata kalau saya telusuri, maksud dari ayat tentang perumpamaan pokok anggur itu tergambarkan di dalam perikop berikutnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, yaitu bicara tentang apa? Allah sebagai sumber kasih, gitu. Jadi kalau seandainya kita melihat tentang maksud dari perikop pokok anggur itu bicara tentang apa? Tentang begini maksud sederhananya. Kamu gak akan pernah bisa mengasihi kalau gak menempel dengan sumber kasih itu. Sumber kasih itulah yang akan membuat kamu punya kemampuan untuk mengasihi. Mengasihi yang seperti apa? Tentu kita sama-sama belajar mengasihi bukan menurut apa yang dunia lakukan. Mengasihi bukan menurut standar dunia, tetapi mengasihi menurut standarnya Kristus, gitu. Karena jelas di dalam Alkitab dikatakan begini, bahwa dunia akan mengasihi orang yang mengasihi. Kalau kita melakukan kasih seperti yang dunia lakukan, apa bedanya? Gitu. Tapi standarnya Kristus adalah di mana kita belajar mengasihi bahkan kepada orang yang membenci kita. Wow. Ini standar yang tidak mudah, yang mungkin dunia nggak bisa lakukan. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan nempel dengan sumber kasih itu. Nah, saya pengen membagikan tentang ini. Allah itu mengidentifikasikan identitas dirinya dengan kasih. Allah adalah kasih. Oke? Kalau tidak tinggal di dalam kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan pengorbanan sebenarnya. Karena ekspresi kasihnya Allah sama dunia ini akhirnya dia mengaruniakan yang paling berharga loh. Ya.
Karena Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi dunia, Dia mengaruniakan sesuatu yang paling berharga, itu anaknya yang tunggal buat keselamatan kita. Karena kasih yang begitu besar. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar tentang ini. Pengorbanan kasih yang seperti apa yang perlu kita lakukan sama-sama. Ada begitu banyak mungkin caranya, tapi saya mau kita belajar 4 hal ini. Kasih jelas berkorban. Orang yang gak mengasihi gak mungkin bisa hidup dalam pengorbanan yang seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah gini, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Berkorban di dalam apa? Pertama, berkorban dalam belajar peduli terhadap masalah orang lain. Ya. Karena kalau kita gak punya spirit ini, kita akan terjebak mikirin diri sendiri. Karena orang akan semakin self-centered, orang akan semakin egosentris karena keadaan, ya. Bagaimana dengan kondisi yang saat ini terjadi? Wah, orang semakin memprotek dirinya. Bahkan mungkin gak peduli lu celaka, yang penting gua aman. Nah, belajarlah peduli dengan masalah orang. Dan itu perlu pengorbanan. Karena ketika kita belajar peduli, kita harus mengorbankan ego kita, kepentingan kita, keinginan kita, bahkan agenda kita. Itu yang kita perlu korbankan. Terus yang kedua, belajarlah untuk berkorban di dalam hal apa? Memberi penerimaan. Orang menerima itu perlu pengorbanan loh. Kalau orang menerima hal-hal yang baik begitu mudah, tapi bagaimana kita bisa memberikan penerimaan pada semua kondisi? Sama setiap orang yang mungkin seharusnya kita benci dia. Yang penting sebenarnya dia gak ada layak-layaknya untuk dikasihi atau diterima. Tapi mau gak kita belajar mengorbankan ego kita untuk memberikan penerimaan itu? Ya. Terus yang ketiga, belajarlah untuk memberi penghargaan. Ya, belajar memberi penghargaan. Kadang-kadang kita pikir memang sepertinya sederhana ya muji orang. Tapi sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Orang tuh kadang-kadang lebih mudah untuk ngutukin orang, ngehakimin orang, menjelek-jelekan orang daripada menghargai. Dan inilah momen dimana kita perlu belajar. Kalau kita mau menghidupi kasih yang berkorban, tundukkan ego kita, belajar untuk mengapresiasi orang, memberikan penghargaan pada orang atas apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, berikan apresiasi. Dan itu adalah sebuah bentuk pengorbanan kita. Terus yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita belajar mengekspresikan kasih yang memberikan didikan. Kadang-kadang orang berpikir begini, ya karena saya mengasihi kamu, saya memanjakan kamu. Saya memberikan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena saya sayang sama kamu. Padahal tanpa sadar, orang-orang yang selalu melewati masa-masa didikan yang dimanjakan itu justru malah memiliki masa depan yang suram dan hancur berantakan. Karena saya yakin gini, kalau kita mengasihi, kadangkala kita memang perlu mendidik yang membuat orang tidak nyaman karena didikan kita. Tetapi justru itu baik untuk masa depannya. Jadi kasih bukanlah sama dengan memanjakan. Orang yang memanjakan seharusnya tidak mengasihi. Tapi kasih itu adalah memberikan didikan. Didikan seringkali membuat ego kita, kenyamanan kita menjadi hancur. Tapi itu baik buat kita. Ya, Yohanes 13 ayat 35 bilang begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mengajak setiap kita, biarkan dunia melihat siapa kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ketika kita belajar mempraktekkan kasih yang menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Salah satu tokoh kemanusiaan, Mahatma Gandhi, bilang begini, kalau saja katanya, orang-orang Kristen hidup seperti Yesus, maka saya mau jadi Kristen. Apa artinya? Berarti ada begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, nggak hidup seperti Yesus. Kenapa? Karena dia nggak mempraktekkan kasih itu. Dan saya yakin kalau kita mempraktekkan kasih seperti Yesus mengasihi, memberikan penerimaan, memberikan penghargaan, belajar peduli, belajar pendidikan, maka kehidupan kita akan membuat orang rindu untuk melihat siapa yang menjadi Tuhan kita. Tuhan berkati.